Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia. Hari ini saya kedatangan kesayanganku yang paling tulus hati. Ini Mbak Yati sama Mbak Ani. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mbak Yati sama Mbak Ani ini adalah anak di zaman perjuangan saya tahun 2000 piro? 2008. Berarti 15 tahun sampai sekarang. Kita menua bersama di Hong Kong 15 tahun. Alhamdulillah, Mbak Yati sama Mbak Ani ini waktu itu aku masih di Indonesia. Belum pindah ke sini, jadinya mereka berdua, saya rasanya kalau ingat tuh mau nangis. Mereka berdua yang menemani saya di saat saya nating, tapi saat nating-natingku sendiri PT loh. Aku mesti warnet ya. Maksudnya saat itu aku masih muda. Usia aku berapa nek 15 tahun yang lalu ya? 24 tahun. Iya, masih muda. Pokoknya selama tahunan lah. Kurang lebih segitu. Terus kita sebetulnya seumuran kan? Iya. Kalian Mbak Yati piro? Sekarang kami 40. Oh, berarti ya aku kakakmu. Mbak Ani 39 tapi di KTP. ya berarti kaca 4 tahun lah, 4-5 tahun. Ini adalah sahabat perjuangan. Ketika itu saya masih bukan merintis ya, tapi memang waktu itu masih keadaannya tidak baik-baik saja. Terima kasih kalian udah nemenin saya di saat itu ya. Maksudnya waktu itu aku anak-anak cilik, terus jadi ibu yang belum siap jadi ibu, ngerti nggak? Lah ya ibu muda. Terus Mbak Yati pertama kali kenal aku itu piye ceritane? Perkenalan kita itu awalnya gimana? Kenalkan dulu, nama saya Yati dari Banyuwangi. Dan saya kenal PT Mamnita Lam itu pertama saya dengar dari promosi di radio. Dan waktu itu masih ramai-ramainya radio Bang Hasim. Sedangkan Bang Hasim sendiri itu sebuah mebel yang mempromosikan PT Mamnita Lam. PT waktu itu PT-nya kita di Indonesia di zamanmu itu namanya PT Orientasari Mahkota. Sekarang PT-nya tidak diperpanjang izinnya dan sekarang ganti Alkurni Bagas Pratama ya PT-nya. Berarti lewat radio. Piye nadane piye nadane radio nih. Oh, radio ini. Ada musiknya, terus dia tuh bilang gini, ayo semuanya yang mau mendaftarkan diri mau ke luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Singapura, ayo datang ke Bang Hasim, ini alamatnya di Genteng, di mebel Bang Hasim. Dan waktu itu aku posisi mendengarkan radio dan kok saya tertarik gitu ya. Dan di Banyuwangi itu belum ada sponsor yang mensponsori sebuah PT ke luar negeri. Pada zaman 2008 itu masih nggak banyak gitu. Kok aku tapi belum ada, tapi nggak banyak. Berarti kenal lewat radio gitu. Ada cerita. Jatuh cinta ke Hongkong lewat radio. Ya. Terus waktu itu datang ke Siwalan-Kerto. Ya, datang ke Siwalan-Kerto. Dan di sana itu kebetulan aku itu kenal sama ada bos yang pingin ke aku itu orang Indonesia. Dia itu keluarganya di Indonesia, tapi bos aku itu di Hong Kong. Waktu itu kenal aku eling Bu Ida yang iniin kamu. Iya, Bu Ida Chen. Mami Ida Chen. Itu teman saya waktu itu. Ngoling saudaranya yang di Indonesia untuk bertemu bertemu denganku di Siwalan-Kerto. Di PT Mam waktu itu di Siwalan-Kerto. Waktu baru daftar aja sudah ada majikan kamu waktu itu. Ingat aku. Iya. Ini mengulang ingatan 2008 ya. Harus kembali ke memori lagi. Terus akhirnya di majikan berapa lama? Dan waktu itu majikanku interview dengan modal bahasa Inggris karena aku juga ex Singapura. Dan alhamdulillah lancar. Dan banyak kenangan dari PT Siwalan-Kerto yang sangat istimewa bagi saya karena Mamnita memeluk aku sebagai bagian dari keluarga PT juga. Semua begitu zaman dulu. Saya terpaksa kita harus jauh. Jadi bersyukur banget bisa masuk di PT Mamnita Lam karena orangnya juga friendly, familiar juga. Thank you. Dan waktu itu aku dapat majikan, langsung tanda tangan kontrak. Dan habis itu proses nggak lama juga langsung terbang ke Hong Kong. 2 bulanan paling. Bulan setengah. Iya. Terus proses ke Hong Kong dan alhamdulillah sampai sekarang.
Alhamdulillah, satu majikan Iya. 15 tahun. 15 Luar tahun. biasa ya Allah, ini kita jempolnya loro. Thank you. Oke, alhamdulillah luar biasa. Terus selama ini mungkin Mbak Yati memang hubungan kita itu lebih dari, menurutku ya, perasaanku itu lebih dari sekedar ibu dan anak gitu. Memang kita saat itu memang aku semua menurutku sama. Cuman mungkin kita lebih dekat karena kamu tak suruh jaga anakku. Nek Mbak Ani kan nangisan. Ini tukang nangis ini. Tukang nangis aku dadi ning rada wedi tak seneni ya Mbak Ani ki aku eling untune lara nangis, bengone nangis lah ya. Terus ini satunya Mbak Ani, monggo perkenalkan diri Mbak Ani. Halo, nama saya Ani Sunarti, saya dari Jember. Dari Jember, Jawa Timur. Kenalnya saya pertama kali tahun 2008 ini piye ceritanya? Pertama kali waktu itu akhir 2008 saya beli koran memorandum. Dan udah gitu saya melihat di kolom ada Miss Nita. Ya, pokoknya saya tertarik, langsung telepon Miss Nita. Terus kamu posisi di mana? Waktu itu alamat saya di Ponorogo. Itu udah langsung aja ke Surabaya. Dan berselang 1 mingguan lah mungkin dari saya call Miss Nita, udah gitu langsung datang ke Siwalan. Alhamdulillah. Akhirnya udah gitu ACC apa udah gitu nunggu 2 bulanan lebih sih kayaknya. 2 bulanan lebih. Terus sampai sekarang masih di anukan. Sampai sekarang. Kenangan-kenangan yang membuat Mbak Ani selalu mengingatku itu apa? Ya, Tak seneni ya Mbak. pertama Dek nangisan Mbak, aku ngamuk aja. pertama kritik dan saran Miss Nita itu membangun banget bagi saya. Pokoknya apapun yang diucapkan sama Miss Nita itu selalu ada faedahnya buat saya. Jadi lebih bisa membangun diri saya yang tadinya itu lemah jadi kuat. Pokoknya tuh sekarang udah nggak cengeng lagi. Soalnya nangisan sampai tak loh nih majikan ini gak butuh tangismu, butuh tenagamu. Dan sekarang apapun masalahnya tuh saya hadapi dengan kuat karena apa? Ingat kata-kata Miss Nita. Jadinya nggak boleh lemah, harus kuat. Nggak boleh cengeng. Apapun dihadapin pakai solusi, jangan pakai tangisan. Ya, merdeka. Itu luar biasa. Berarti Mbak Yati, kenangan yang tak terlupakan selama 15 tahun bersamaku apa? Kenangan, ada satu kenangan yang sangat sampai saat ini aku nggak bisa lupa ya. Waktu itu mungkin Mam juga. Aku pengen Apa tak seneni ya? Enggak, aku nggak inget sampai Mam udan-udan. Ya bisa dibahas itu Iya, iya, maksudnya Iya. aku sing itu Iya, sing itu jaga di dibahas. hatiku itu. Iya itu. Tapi bagi aku Mam the best lah. Nggak bisa berkata-kata karena emang beliau adalah sosok mungkin bagi aku bagian dari keluarga aku. Aku terus muncul ini lagi. Nah aku ditangisi terus muncul. Karena memang gini, hampir semua zaman itu kan aku masih muda. Terus mungkin bagi yang nggak mengenalku itu aku keras gitu kan. Tapi sejujurnya aku itu sangat cinta sama kalian semua gitu. Setelah 15 tahun kan kamu paham. Seandainya zaman itu mungkin trainingku terlalu lembek, mungkin kalian nggak sekuat sekarang. Iya, betul. Gitu karena memang di Hongkong juga kan nggak gampang. Aku Soalnya kita memang ada kenangan suatu kenangan momen yang luar biasa. Cuman itu bagian dari perjalanan saya dan keluarga saya, dan dia ada memang nemeni saya dari saat itu jadi ibu yang harus belajar. Terus kita sama-sama belajar. Terus aku bersyukur didampingi oleh kalian semua. Mungkin di foto sing mau iku anak Halimah, anak Yuni di fotonya mau. Itu kayak gelben rek. Zaman biyen kan kita masih cilik-cilik ya. Aku mungkin 25 tahun, kamu mungkin 20-an tahun gitu. Ingatku ya. Jadinya kita itu ada kayak bentuk gelben. Terus ya alhamdulillah atas kepercayaanmu yang luar biasa. Aku nganggepnya pokoknya selagi kalian menyayangiku, aku lebih menyayangi kalian. Tapi nek misalnya kalian nggak ada kabar, bukan berarti nggak sayang kan, dalam doa masih ada. Oh ini zaman itu apalah tuh. Ini Yuni kan? Ya. Lah, Ini Halimah. Ini Halimah. Ini teman-teman wis aja nangis. Ini zaman biyen iki arek kurkuran lah. Arek 20-an tahun, 21 tahunan. 2008.
Aku Terus saya itu waktu itu ya, saya itu masih 25 tahunan kurang lebih, kalian sik 19 20 paling kan. 18. Itu 18 tahun. Terus ini kayak girl band ini lah. Ini zaman ya Allah kok sik enek foto ini minta Facebook aku ada. yang Facebookku yang dulu itu keblokir ah. Ini Facebookku tuh masih ada teman-teman sama yang di Mami kontenan. Terus akhirnya saya terima kasih kalian masih mengingat. Pertama memang kalian masih di sini. Yang sudah pulang kan mungkin sudah punya kehidupan masing-masing. Tapi tempo hari Mbak Yuni ya WA saya, Miss Nita ingat nggak sama saya, ingat Mbak Yuni. Ya Allah Miss Nita masih ingat sama saya. Sekarang tinggal Julian kayaknya. Iya, dia bujuk. Waktu mau nikah itu masih sempat komunikasi sih. Ini girl band ini sih Bu, ini girl band anak kecil-kecil cantik-cantik ini. Ya Allah. Aku pakai anting gede. Engkau di profil ya. Di profil. Waktu itu kalian itu bagiku ya, meskipun saya masih muda, terus kita itu manggilnya nggak mam, nggak dia manggil aku mam, dia manggil aku mbak, gitu kan. Kita memang aku ya sih mbak kalian gitu. Kita proses itu menurutku saat itu ya aku ngerangkul kalian, terus meskipun sekarang pun masih sama, tapi kan beda cerita. Kalau sekarang itu aku jarang kan nggak tinggal di Indo, jadinya anak-anak beda, ada gurunya, ada apa nih? Kamu pasti marah. Kamu matiin dah? Oh enggak dimatiin, malah terang. Oke. Mami ke sini. Jangan di stop nah. Aku pencet ini. Biar cantik ya? Enggak. Oh biar anu. Coba pencet. Oke, gak apa-apa. Oke teman-teman, kita itu kalau ngonten seadanya sambil ngomong, sambil ini terus teman-teman juga tahu saya kerjanya di rumah. Jadi mbak dari dulu itu kita di PT juga ada tempat tinggal saya. Sekarang pun di PT atasnya tempat tinggalku gitu. Terus di sini kita ada kantor depan situ. Terus di rumah juga maksudnya tetap ngelayani teman-teman yang mau proses atau seperti apa. Terus yang luar biasa itu menurutku nggak bisa lepas ya, arti itu eleng gitu kan. Dia absen Mbak Nita, aku aneh kan kayak lorong itu. Nah ada gitu ada momen eleng kan banyak gitu. Iya sayang. Kadang-kadang terbatas kalau misalkan sekarang kalian minta pertolongan apa-apa, ndang dateng mau apa yang perlu tak bantu gitu loh kadang-kadang ya kan. Terus setelah 15 tahun suka dukanya di sini apa kalian? 15 tahun. Kalau aku suka duka itu apa ya? Ya mungkin karena jauh sama keluarga ya. Ada yang harus kangen tapi harus dipendam karena mungkin harus nunggu 2 tahun baru bisa pulang. Setiap 2 tahun pulang tapi. Nggih. Dulu masih sempat 1 tahun sekali bisa pulang, tapi karena kemarin corona 5 tahun baru pulang. Dan pulang-pulangnya udah punya kejutan, punya cucu, anak udah nikah. Jadi sukses di sini juga sukses di rumah. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang paling penting itu menurutku kita sehat, bahagia. Nek sukses secara finansial itu tergantung kebutuhan. Cara menabung. Terus ngomong-ngomong 15 tahun tabungan terbesarnya apa? Tabungan terbesarku adalah bisa menaikkan derajat orang tua. Pertama, yang mana dulu orang tuaku itu dari orang yang nggak punya, alhamdulillah sekarang punya karena jerih payah saya bisa menempatkan beliau tidak kena hujan, tidak kena angin dan bisa memberikan sebuah istana untuk keluarga dan orang tua. Dan alhamdulillah bisa dibilang cukup. Alhamdulillah. 15 tahun yang lalu tak tanya enggak cita-citamu apa? Waktu itu tak tanya ya. Oh ya, aku pernah ditanya. Cita-citamu apa? Dulu masih belum punya cita-cita. Cita-cita Kalau aku ya cita-citaku nggak menyusahkan orang lain. Aku kerja dari hasil menyusahkan diri sendiri. Nah ini cengeng memang orang paling cengeng di PT. Masakit. Enggak, dia mungkin karena sakit giginya sakit terus enggak bisa diungkapkan aku. Ojo nangis, Mbak. Ojo nangis saya. Wis dalah ojo nangis saya. Ojo digaskan aku. Ojo nangis saya. Kabar pendeta. Saya kenangan di masa waktu itu tuh memang tidak bisa terlupakan karena apa? Dari situ kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih mapan, lebih kuat lagi, dan itu semua karena Mam selalu menasihati dan mendukung dengan motivasi yang
Terus saya aku dan motivasi lewat YouTube Pak. Kayak gini kan memotivasi kita untuk lebih apa namanya? Kadang-kadang nek cerita kan terbatas. Terus aku lebih tak telurkan ke YouTube. Oh ya kita ngobrol. Oh ya kapan kita ketemu? Oke kenang-kenangan. Suatu saat kita akan menua. Terus bisa buat kilas balik kita. kilas balik. Oh kita pernah mau ketemu lewat radio. Ketemu lewat memorandum. Kita Mbak Ani sempat nonton beberapa kali, Mbak Yati nggak sempat. Terus selama ini kesibukan masing-masing aku paham, cuman kadang-kadang aku yang sedih itu ibaratnya anak limau ya itu tadi ya, yang masih ada di sini kali ya. Jadi kita masih ada kesempatan ketemu. Yang lainnya sudah punya kehidupan sendiri. Ya pesan buat yang lainnya Mbak Yuni, Mbak Mia, Mbak Halimah kalau lihat video ini ya, kita masih di sini. Kalian di Indonesia baik-baik, sukses dan bahagia bersama keluarga. Dan di sini kita masih mengingat kalian dan saya harap kalian juga mengingat perjuangan kita bersama dan bagaimana kasih sayang kita bersama, pernah tidur bareng, pernah makan bareng dan pernah pokoknya segalanya, eker-ekeran bareng. Jangan pernah terlupakan karena itu sebuah kenangan yang mungkin suatu hari akan menjadi kenangan kalian yang akan dirindukan. Amin. Aku pengen Sudah sebentar. Oke, thank you teman-teman yang sudah ngikutin cerita kita hari ini. Saya akan bertemu dengan anak-anak yang puluhan tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nanti akan jadi cerita untuk motivasi teman-teman semua bahwa hubungan kita tidak antara ibu dan anak, ibu PT, ibu agent dengan anak saja, tapi hubungan kita itu sangat mendalam. Ya, Jadinya seperti keluarga. Terus kalau ada kesempatan awake dhewe ngumpul ya ngumpul, neng PT pun kita ngumpul kruntelan. Mbak Ani jarang, dia yang sering. Terus itu suatu hal yang menurutku sangat istimewa karena nggak semua mendapat kesempatan yang sama gitu kan. Kan untuk menyatukan kita pulang bareng itu kan nggak gampang. Terus insya Allah nanti summer holiday kita mau ke Kawah Ijen. Terus insya Allah bisa bareng mudah-mudahan. Thank you teman-teman, semoga cerita kita menginspirasi, susah seneng dinikmati. Yang paling penting selalu menanamkan hati dan pikiran kalian untuk selalu positif hati, positif pikiran, sukses dan bahagia, sehat dan bahagia. Apapun masalahnya ojo nangis. Oke. Siap. Iki saya kira aku sing nangis. Aku sekarang udah kuat Kayak tinggal gini kan rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. terharu lah. Pesan-pesan Ini pakai apa filter lagi? ini. Ada pesan-pesan apa lagi? Dari saya mungkin dari Mbak-mbaknya Hongkong ya, karena udah lama. Untuk teman-teman yang baru masuk Hongkong, kuatkan mental kalian dan pertama itu jaga kesehatan jiwa, raga dan hati. Karena hati itu yang akan menuntun jiwa raga kalian. Kalau hati kalian ada rasa sakit hati ataupun rasa-rasa yang negatif, jiwa raga kalian juga akan down. Jadi semangat untuk yang baru. Dan selalu positive thinking buat kalian semua. Selalu positive thinking, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Amin. Allahumma amin. Dan semboyan saya mbok dari dulu semangat, sukses bahagia, sehat bahagia. Apapun yang terjadi harus bahagia. Thank you teman-teman semuanya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.